Aku hidup kembali ya, dengan tubuhku yang lebih besar. Ayo maju kau satria para Pandawa. Waduh, kok bisa malah menjadi lebih besar raksasa itu? Jangan kabur. Wah, ya, gas yo. Mati olehku kau Satyaki. Ayo. Waduh yo. Wah, jadi lebih kuat, lebih sakti raksasa itu ya. Tapi aku tidak akan kalah. Ayo raksasa, mati olehku. Hei, ya. Wih. Kok melotot yuk. Waduh yo. Waduh. Yo. Ayo. Aku tidak takut ya Satyaki. Semakin kau bunuh aku, semakin aku menjadi lebih kuat dan semakin banyak. Das. Ya. Yus. Das. Ya. Dus. Wasyit. Dar ya. Mati olehku. Kupatahkan lehermu. Dar. Wah. Gimana? Masih mau tanding lagi denganku? Ayo, tunjukkan kekuatanmu kalau memang benar kamu sakti. Raksasa itu pun mati kembali. Namun kembali hidup kembali dengan jumlah 2 kali lipat. Raksasa itu menjadi lebih besar dengan jumlah lebih banyak. Ayo maju kau pasukan para Pandawa. Wah, raksasa itu tambah besar lagi dan tambah jumlah jadi 2. Ini kalau aku tidak laporan sama Sinuwun Prabu Krishna, bahaya ini. Ayo Pandawa, mati kalian. Ayo. Diceritakan, di medan perang Kurukshetra mendadak berubah suasananya. Jika sebelumnya terasa panas membara tanah amukan Condrobirowo, kini perlahan muncul hawa sejuk yang menenangkan. Seiring bergeraknya kereta Sang Prabu Yudhistira sebagai senopati, langit yang gelap mulai tertembus oleh seberkas cahaya putih lembut. Keanehan terjadi. Setiap kali raksasa Condrobirowo melompat hendak menerkam Yudhistira, raksasa itu justru kehilangan tenaganya di udara, jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi kelopak bunga atau butiran embun. Suara lengkingan raksasa yang tadinya memekakkan telinga perlahan sirna berganti dengan suara angin yang berdesir seperti nyanyian doa. Prabu Yudhistira atau Puntadewa berdiri di atas kereta perang dengan sikap yang sangat tenang. Ia tidak memakai baju zirah perang, melainkan jubah putih bersih. Tangannya bersedekap, wajahnya menunduk khusyuk, menunjukkan ketiadaan nafsu untuk membunuh. Aku tidak punya niatan untuk saling membunuh Kakang Kresna. Prabu Salya berada di seberang lapangan, tetap dikelilingi ribuan bayangan raksasa Condrobirowo yang terus melolong haus darah. Wajahnya tampak lelah, seolah jiwanya sedang bertarung melawan kekuatan sendiri. Prabu Kresna bertindak sebagai kusir kereta dari Raden Yudhistira, memegang kendali kuda dengan tatapan mata yang tajam dan bijaksana. Prabu Salya suaranya bergetar setengah berteriak.
Yudhistira, keponakanku. Engkau yang berdarah putih, mengapa engkau yang maju? Mana Arjuna? Mana Bima? Aku tidak tega dengan tanganku ini untuk melukaimu. Aku tidak tega melihat tangan suci itu harus berlumuran darah. Pergilah, Condro Birawaku tidak punya mata. Mereka akan mencapik-capik siapa saja yang membawa kebencian. Prabu Yudhistira menjawab dengan suara yang sangat lembut namun mantap. Wa Prabu Salya yang hamba muliakan, hamba datang bukan untuk membalas serangan, bukan pula untuk memamerkan kesaktian. Hamba datang hanya untuk menyerahkan diri kepada takdir. Jika memang tubuh hamba harus hancur, wa Prabu Salya, jika memang tubuh hamba ini harus hancur, wa Prabu Salya yang hamba muliakan, hamba datang bukan untuk membalas serangan, bukan pula untuk menyerahkan diri, bukan pula untuk memamerkan kesaktian. Hamba datang hanya untuk menyerahkan diri kepada takdir. Jika memang tubuh hamba harus hancur demi meredam amarah di padang ini, hamba ikhlas. Hamba tidak membawa pedang, hamba hanya membawa rasa asih dan doa. Prabu Kresna berbisik kepada Yudhistira. Ketahuilah Puntadewa, inilah rahasia alam semesta. Api tidak akan pernah padam oleh api, tapi ia akan luluh oleh air. Candra Birawa adalah amarah yang beranak pinak karena dilawan. Namun di hadapanmu yang tidak memiliki rasa benci sedikit pun, mereka kehilangan alasan untuk ada. Inilah pendidikan tentang kekuatan kasih sayang, bahwa kekuatan terbesar di dunia bukanlah yang mampu menghancurkan, melainkan mampu memaafkan. Prabu Salya tersenyum getir, air mata pun menetes. Oh, Puntadewa, engkau benar. Raksasa-raksasa dalam diriku ini merasa malu menatap wajahmu. Mereka ingin pulang, mereka ingin istirahat. Gunakanlah pusaka Jamu Kalimosodo itu, nak. Tembakkan ke dadaku agar aku bisa menyatu kembali dengan ketenangan yang kau bawa. Yang Togok, itu mataku yang katarak atau bagaimana? Kok raksasa-raksasa yang tadi serang begitu, pas mendekat ke Sinuwun Yudhistira malah jadi kecil lalu hilang. Ada yang jadi bunga, ada yang malah seperti kucing yang rumahan. Itulah Lung. Itulah keajaiban hati yang bersih, Lung. Raksasa Condro Birawa itu makanan utamanya adalah nesu tawi marah. Kalau yang dihadapi orang yang tidak bisa marah seperti Sinuwun Prabu Yudhistira, ya raksasanya mati kelaparan. Mereka bingung mau gigit sebelah mana. Lah wong yang mau digigit saja tersenyum tulus loh. Walah, berarti kalau aku dikejar penagih hutang aku harus tersenyum tulus saja ya Kang, supaya penagihnya jadi kucing. Itu beda kasusnya Lung. Kalau itu namanya kamu minta digebuki. Pelajaran buatmu itu begini, jadilah orang yang dingin hatinya saat suasana sedang panas. Jangan jadi kompor di tengah kebakaran. Lihat itu, Sinuwun Yudhistira membuktikan bahwa orang sabar itu bukan berarti lemah, tapi justru dialah yang memegang kunci kemenangan yang terjadi. Iya ya Kang, ternyata ilmu sabar itu lebih sakti daripada ilmu kebal. Aku mau belajar sabar Kang, tapi besok saja. Kalau aku mau belajar cara lari cepat dulu, kalau ada raksasa yang tersisa. Begitulah, bagian keempat ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan yang tulus dan kesabaran yang luas bisa menjadi senjata yang paling ampuh untuk meredam konflik. Seringkali kita merasa haus melawan kekerasan dengan kekerasan, namun kisah Yudhistira mengingatkan bahwa hati yang bersih mampu meluluhkan amarah yang paling besar sekalipun. Kesaktian tertinggi bukanlah terletak pada senjata, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri sendiri.